diperkirakan akan terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Adanya berita mengenai terjadinya gempa megatrust ini bukan sebuah hoax belaka, karena disampaikan oleh lembaga yang kompeten, yaitu BMKG. Jadi bisa dipastikan kalau informasi ini valid. Tapi uniknya nih geng, setelah mengetahui berita tersebut, gue sendiri nih ya, gak melihat adanya kepanikan di antara orang-orang Indonesia. Beda banget seperti waktu awal-awal COVID-19, yang dimana di saat itu semua orang jadi panik buying, yang mana semua orang membeli perlengkapan rumah tangga, bahan pokok, pokoknya makanan semuanya ditimbun di dalam rumah. Nah, kalau kali ini kayaknya anteng-anteng aja dan orang kayak udah cuek-cuek aja, semacam udah pasrah gitu dengan apapun yang terjadi. Padahal nih ya, dari informasi yang gue baca nih, gempa megatrust ini bukan gempa kecil atau gempa biasa, sehingga bisa berpotensi untuk menyebabkan berbagai kerusakan. Selain Indonesia, bahkan ada negara lain yaitu Jepang yang juga sudah diperingatkan akan terjadinya gempa, dan respon dari orang-orang Jepang adalah panic buying, dengan mereka semua menyerbu supermarket untuk membeli barang pokok seperti beras, air, dan lain-lain. Tapi di Indonesia ini beda banget nih geng. Sampai sekarang tuh masih santai semuanya, bahkan kita masih merayakan hari kemerdekaan dengan benar-benar hikmat gitu ya, dengan benar-benar santai, sama sekali tidak lagi memperdulikan peringatan-peringatan seperti ini. Kenapa bisa demikian? Apakah peringatan dari BMKG ini dianggap oleh orang-orang hanya sebuah angin lalu, atau justru orang-orang udah males banget nanggapin peringatan kayak gini, atau justru udah pasrah? Padahal gempa ini nggak main-main. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih geng mengenai gempa megatrust ini. Apakah memang seberbahaya itu, semengerikan itu, atau sebenarnya biasa-biasa aja, sampai-sampai masyarakat Indonesia aja menganggap hal ini seperti peringatan sepele. Bagaimana cerita selengkapnya tentang fenomena yang satu ini? Langsung aja bahasan ini dengan peringatan Indonesia yang akan dilanda oleh gempa megatrust. Gue udah sebutkan sebelumnya geng, kalau ada peringatan bahwa akan terjadi gempa megatrust di Indonesia, mungkin ketika di sekolah kalian pernah diajarkan kalau Indonesia ini berada di wilayah Ring of Fire. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Ring of Fire ini? Jadi geng, Ring of Fire dalam bahasa Indonesia disebut lingkaran atau cincin api. Itu dikarenakan letak geografis dari Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Karena keberadaan lempeng-lempeng tersebutlah, Indonesia ini sering mengalami gempa bumi sampai dengan letusan gunung api. Jadi udah gak heran gitu ya kalau letusan gunung api udah sering banget gitu kita alami. Nah, walaupun disebut sebagai lingkaran atau cincin api, bentuk dari lempengan ini gak benar-benar kayak lingkaran, melainkan berbentuk tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik, termasuk di dalamnya ada wilayah Indonesia. Dan di Indonesia sendiri geng, lempengan tersebut terbentang sepanjang 700 km persegi mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai dengan Maluku. Nah, selain Indonesia, ada beberapa negara lain juga yang ada di dalam wilayah Ring of Fire tersebut, seperti saudara kita dari Malaysia, ada Filipina, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan juga Papua Nugini, dan juga beberapa wilayah kepulauan lain, dan terus sampai ke wilayah pesisir barat Amerika Utara dan juga Selatan. Makanya, jangan heran geng, kalau Indonesia banyak banget gunung berapinya dan sering mengalami gempa bumi. Karena memiliki potensi besar akan terjadinya gempa, tentunya kita harus siap-siap untuk menghadapi apapun kemungkinan bencana tersebut, ya kan? Kalau ada peringatan gempa, peringatan banjir, ya kita harusnya waspada dan siaga. Ya, tetapi bukan masyarakat Indonesia namanya kalau tidak menghadapi segala hal dengan santai. Gue contohin aja satu hal ya, kita udah tahu nih negara kita ini beriklim tropis, yang mana udah pasti kadang hujan, kadang panas gitu. Nah, tapi masih banyak aja orang-orang Indonesia yang berpergian jarang bawa payung, atau jarang bawa mantel hujan, jas hujan gitu. Dan itu adalah salah satu contoh bahwa orang Indonesia sesantuy itu geng. Jadi ibarat kata nih ya, pas mau pup udah sesae baru nyiapin WC. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita tuh benar-benar negara yang santai. Nah, sama halnya dengan peringatan tentang bencana alam. Biasanya tidak semua orang Indonesia bakal bersiaga atas peringatan-peringatan seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika bencana terjadi, disitulah kepanikan bakal muncul. Nah, seperti beberapa hari yang lalu nih geng, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG memperingatkan akan terjadinya sebuah gempa yang disebut dengan gempa megatrust di Indonesia. Gempa megatrust ini adalah gempa bumi yang berasal dari zona subduksi, dan zona subduksi ini adalah sebuah wilayah di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Dan gempa ini sangat besar geng, yang disebabkan karena dua lempeng yang terus bergerak maju satu sama lain dan saling bersentuhan yang menyebabkan gesekan antara kedua lempeng. Gempa megatrust ini terjadi di dasar laut sehingga sangat berpotensi akan menyebabkan wilayah yang berada di sekitarnya bakal terjadi tsunami. Ya jujur aja nih, itu sangat mengerikan geng, karena gue
sendiri dulunya tinggal di Aceh, dan ketika tsunami terjadi, gue tuh masih ada di sana. Itu dahsyat banget gempanya. Jadi buat kalian yang mungkin menganggap remeh tentang kejadian kayak gini, ya mending pikir dua kali. Karena biasanya terjadinya tsunami itu hanya dalam tempo waktu beberapa menit setelah gempa. Jadi ibaratnya tuh kalau nggak bersiap siaga, nanti bakal sulit untuk menyelamatkan diri. Nah makanya di dalam hal ini jangan dianggap sepele ya geng. Oke, kita lanjutkan nih. Kalau berdasarkan penjelasan dari BMKG, gempa megatrust ini bisa dikatakan masuk ke dalam kategori gempa yang sangat berbahaya karena kekuatan gempanya itu besar banget. Dan berdasarkan buku yang berjudul Geologi Gempa Bumi Indonesia karya Adi Anggraini dan juga kawan-kawannya, dijelaskan kalau secara geologi dan tektonik di Indonesia itu terdapat 13 segmentasi sumber gempa megatrust dan ada lebih dari 295 segmentasi sumber gempa sesar aktif. Ya kalau bahas tentang segmentasi sumber gempa sesar aktif, kita kemarin udah sempat bahas yang berkenaan dengan sesar Lembang. Nah ini wilayah red zone-nya itu adalah sekitar daerah Bandung geng. Atau mungkin kalian belum dengar kontennya yang mana? Nah kontennya yang ini silahkan cek aja di channel Kamar Jerry. Di situ gua udah jelasin juga tentang hal ini. Terus geng, apakah Indonesia sebelumnya pernah mengalami gempa megatrust ini? Jadi jawabannya adalah, menurut dari buku yang berjudul Kajian Risiko Tsunami Megatrust Selatan Jawa, dari tahun 1992 sampai 2008, ada 8 gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Indonesia. Nah yang pertama itu adalah tsunami Flores tahun 1992. Nah jadi bukan Aceh yang pertama kali tsunami, tapi di Flores, di timur sana, timur Indonesia. Nah lalu disusul ke Pulau Jawa, yaitu tsunami Banyuwangi, terjadi pada tahun 1994. Lalu disusul lagi tsunami Irian Jaya tahun 1996. Lalu setelah itu, setelah istirahat panjang gitu ya musibahnya, muncul lagi tsunami Aceh tahun 2004. Lalu disusul lagi tsunami Pangandaran tahun 2006. Lalu ada lagi tsunami Mentawai tahun 2010 dan tsunami Palu tahun 2018 serta tsunami Selat Sunda tahun 2018 juga. Jadi apa nih yang membuat kita semua jadi menyepelekan peringatan bencana ini dari BMKG, geng? Kenapa kok pada santai banget gitu kan? Padahal bukti-buktinya udah banyak. Ya sedikit waspada nggak ada salahnya, tapi nggak boleh panik juga. Paling enggak nih ya, kalau ada hal-hal seperti ini, peringatan seperti ini, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mencari jalur evakuasi, geng. Jadi menyiapkan jalur tersebut, jikalau peringatan ini benar-benar terjadi, ya kita udah tahu gitu, jalur menyelamatkan diri itu lewat mana, bawa keluarganya seperti apa. Nah jadi semuanya sudah harus disiapkan, dan itulah bentuk dari waspada dan siap siaga tersebut. Oke, nah terus geng, untuk peringatan gempa megatrust yang sekarang ini, di manakah wilayah Indonesia yang berpotensi akan mengalami gempa megatrust tersebut? Nah jadi, menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG yang bernama Pak Daryono, beliau mengatakan kalau gempa megatrust ini bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust yang ada di Selat Sunda dan juga Mentawai Siberut. Seismic gap ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah tektonik yang belum mengalami gempa besar dalam waktu yang sangat lama, sehingga kalau terjadi gempa di wilayah seismic gap, maka berpotensi menimbulkan gempa yang besar sekali. Nah, Pak Daryono ini juga memperkirakan kalau megatrust yang ada di Selat Sunda bisa memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo, sementara megatrust yang berada di Mentawai Siberut itu berkekuatan 8,9 magnitudo. Wow, ini hampir mirip kayak Aceh, geng, kalau benar-benar terjadi. Jadi kemungkinan buat tsunami-nya tuh memungkinkan banget. Dan gempa megatrust di Indonesia ini dikatakan hanya menunggu waktu aja, geng, karena kedua wilayah tersebut, yaitu Selat Sunda dan Mentawai Siberut, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa yang besar. Jadi ibaratnya tuh kayak ya sebentar lagi gempanya bangun dari tidur gitu. Dan meski potensi gempa megatrust ini sudah terlihat, tetapi belum bisa diketahui mana saja wilayah yang bakal kemungkinan akan terdampak dari gempa megatrust ini. Hal ini disebabkan karena belum adanya teknologi yang secara akurat bisa memprediksi terjadinya gempa, mulai dari lokasinya, kapan tanggalnya, dan seberapa besar kekuatannya. Nah kalau kita lihat dari rumor yang terjadi di Indonesia, banyak yang mengatakan kalau gempa ini bakal terjadi hari ini, hari dimana gue syuting nih, tanggal 17 Agustus. Nah tapi alhamdulillah nih ya, ini udah jam 1 siang nih, 12.50 lah, belum ada gempanya alhamdulillah. Ya jangan sampai lah ya. Itu artinya memang prediksi tetaplah prediksi, bukan berarti bisa dengan pasti di jam berapa, tanggal
tanggal berapa, dan di mana akan terjadi gempa megatrust ini. Bisa jadi hari ini atau mungkin bisa jadi besok. Jadi, walaupun sudah diketahui kalau berpotensi akan terjadi gempa, tetap aja nggak akan tahu nih kapan akan terjadinya. Kalau menurut media Kompas, dikatakan ya, gempa bumi yang terjadi di megatrust Selat Sunda bisa dirasakan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya karena hanya berjarak sekitar 170 km dari pusat megatrust. Nah, lalu beberapa daerah lainnya juga bakal terdampak seperti daerah Banten, Jawa Barat, sampai dengan Lampung. Lalu sementara di bagian Jawa Tengah dan Timur mungkin akan merasakan gempa hanya saja lebih kecil gitu getarannya dibandingkan dengan daerah yang gue sebutkan sebelumnya. Nah, bisa kebayang ya geng, tsunami Aceh itu serem banget loh. Di Aceh itu nggak ada gedung tinggi karena di sana tuh punya syarat bahwa bangunan tidak boleh jauh lebih tinggi daripada kubah masjid raya gitu ya. Bayangkan di Jakarta nih, kalau gempa gedungnya tinggi-tinggi banget gitu, gedung pencakar langitnya banyak, tower-towernya banyak, dan flyovernya juga banyak. Kalau sampai terjadi gempa, gimana kira-kira? Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai lah. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, umur yang panjang dan kesehatan dan menyelamatkan kita dari musibah yang mengerikan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutin nih geng. Penjelasan tentang megatrust ini cukup masuk akal geng, karena Jakarta, Lampung, Banten itu adalah wilayah yang dekat dengan Selat Sunda. Tentunya akan merasakan gempa yang cukup besar. Dan di Jakarta sendiri, seperti yang gue katakan tadi, gedung-gedungnya banyak banget. Kalau misalkan sampai terjadi gempa yang besar, ya kita nggak kebayang lah gimana mengerikannya Jakarta. Nah, tapi geng, berdasarkan keterangan dari pengamat tata kota, yaitu Pak Nirwono Yoga, gedung-gedung yang dibangun di Jakarta ini mulai dari tahun 2000 ke atas sudah memenuhi persyaratan gedung yang tahan gempa, kabarnya gitu. Hal ini sudah terpenuhi pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB, atau persyaratan bangunan gedung atau PBG, yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terbantu Satu Pintu atau PTSP dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, hanya saja nih, memang nggak bisa dipungkiri kalau seiring berjalannya waktu, kondisi bangunan bisa saja menurun sehingga perlu dilakukan pengecekan secara berkala apakah bangunan dari gedung tersebut masih kuat untuk menahan gempa atau enggak. Nah, biasanya gedung itu akan dicek setelah 20 tahun dibangun. Nah, jadi buat kalian warga Jakarta dengan bangunan gedung yang sangat tinggi-tinggi ya, perlu ditanyain tuh, kira-kira bangunan tempat kalian tinggal sudah berapa lama, apa sudah ada pengecekan atau belum. Nah, terus geng, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yayat Supriyatna selaku pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti yang mengatakan kalau gedung-gedung di Jakarta sudah melewati proses permohonan dan pengkajian agar memastikan bangunan tahan gempa, bahkan gempa yang paling besar sekalipun katanya. Nah, kalau gempa berkekuatan 9 skala Richter melanda kota Jakarta, maka fondasi dari gedung tersebut harus dirancang agar bisa mengantisipasi gempa dengan kekuatan sebesar itu, dan semua bangunan harus memenuhi standar keselamatan untuk memitigasi potensi terjadinya gempa. Nah, kalau begitu, artinya gedung-gedung di Jakarta sudah didesain sedari awal untuk tahan terhadap gempa dengan catatan semua gedung tersebut sudah melalui proses yang tepat sejak awal pembangunan. Dan hasilnya akan berbeda kalau ada pihak yang membangun gedung itu tidak mengikuti proses yang semestinya. Ya, semoga ya gedung-gedung di Indonesia ini dibangun tidak dalam proses yang curang gitu. Nah, lalu kemudian nih geng, ada sebuah isu yang mengatakan kalau gempa megatrust ini bisa menyebabkan Pulau Jawa menjadi terbelah, dan hal ini disampaikan oleh salah satu akun X dengan username @zaki_berkata. Namun kalau kita baca keseluruhan dari tweetnya, di tweet tersebut dia menjelaskan kalau gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Aceh dengan kekuatan sebesar itu aja nggak bisa membelah Pulau Sumatera. Padahal di Sumatera sudah ada patahan raksasa ditambah dengan adanya lubang raksasa akibat letusan dari Gunung Toba Purba. Nah, sama halnya dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Palu yang tidak bisa memisahkan Pulau Sulawesi menjadi dua bagian. Nah, sehingga kemungkinan ya, meskipun gempa megatrust ini terjadi, gempa tersebut ya mungkin gak bakal bisa gitu membelah Pulau Jawa menjadi dua. Jadi rumor yang beredar itu belum tentu bisa terbukti. Lalu geng, ada pernyataan nih dari pakar geologi dari Institut Teknologi Bandung yang bernama Pak Heri Andreas. Nah, beliau mengatakan terbelahnya Pulau Jawa karena gempa megatrust secara teori ya nggak mungkin terjadi, karena pada saat gempa terjadi yang mengalami patahan itu ada di bagian megatrustnya, sementara Pulau Jawa yang merasakan getaran dari gempa yang terjadi akibat patahan tersebut. Bukannya Pulau Jawa yang mengalami patahan, sekalipun gempa megatrustnya itu bakal cukup besar dengan kekuatan 8-9 magnitudo.
proses terbelahnya sebuah daratan seperti yang kita kenal sekarang juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan sampai berjuta-juta tahun katanya. Sehingga tidak mungkin sebuah pulau bisa terbelah begitu cepat hanya dengan satu kali gempa aja. Nah, cuma geng nih ya, berdasarkan keterangan dari BMKG, informasi mengenai potensi gempa megatrust ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Karena potensi gempa megatrust sudah pernah dibahas sejak sebelum terjadinya gempa tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, jadi peringatan tentang megatrust ini udah lama, geng. Udah berpuluh tahun, belasan tahun yang lalu, gitu. Dan justru informasi mengenai gempa megatrust sebagai pengingat mengenai adanya keberadaan zona megatrust yang ada di Selat Sunda dan juga Mentawai Siberut, sehingga diharapkan untuk mulai mempersiapkan upaya mitigasi sedini mungkin. Dan BMKG sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasanya, karena BMKG akan selalu memberikan informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan cepat dan akurat. Dan itu adalah janji dari BMKG. Nah, tugas kita hanyalah bersiap-siap. Lalu selain Indonesia, sebelum adanya peringatan mengenai akan terjadinya gempa megatrust, ternyata pihak negara Jepang juga sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan mengenai gempa bumi yang besar ini, geng. Nah, sekarang coba kita bahas nih, bagaimana sih perbandingan peringatan gempa di Jepang dengan Indonesia? Mana yang lebih baik dan mana yang lebih siaga? Kita bahas sekarang, peringatan gempa bumi di Jepang. Jadi geng, sekitar 1 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2024, Jepang ini dilanda sebuah gempa besar yang berkekuatan 7,1 magnitudo. Nah, sumber gempa ini berasal dari megatrust Nankai yang berada di sebelah timur lepas pantai Pulau Kyushu, Shikoku, dan Kinki yang terletak di Jepang bagian selatan. Megatrust Nankai sendiri adalah salah satu zona seismic gap dan diduga sedang mengalami proses akumulasi karena saling bertabrakan. Nah, berdasarkan catatan mengenai sejarah gempa megatrust Nankai ini sudah beberapa kali menyebabkan gempa yang begitu besar, seperti gempa Hakuho Nankai yang mengakibatkan tsunami pada tahun 684 dan gempa Nina Nankai pada tahun 887 dan gempa Koa Nankaido pada tahun 1099 serta gempa Sohei Nankaido yang mengakibatkan tsunami pada tahun 1361. Nah, gempa Keicho Nankaido yang mengakibatkan tsunami juga pada tahun 1605 serta gempa Hoi yang mengakibatkan tsunami pada tahun 1707. Nah, lalu disusul lagi pada tahun 1854 terjadi gempa Ansei Nankai yang mengakibatkan tsunami juga. Lalu yang terakhir gempa Nankaido yang mengakibatkan tsunami pada tahun 1964. Jadi geng, megatrust yang ada di Nankai dikatakan memang sangat aktif. Oleh karena itu, sebagian besar gempa yang diakibatkan oleh megatrust Nankai itu kebanyakan berakibat tsunami. Jadi gak heran, di Jepang sering sekali terjadi tsunami. Di Nankai sendiri ada sebuah palung yang disebut-sebut mampu menghasilkan gempa berkekuatan 9,1 magnitudo. Dan palung tersebut memiliki panjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo sampai dengan ujung selatan Pulau Kyushu. Nah, Japan Meteorological Agency yang disingkat dengan JMA itu mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan gempa yang berada di palung Nankai tersebut bakal lebih tinggi dibandingkan biasanya. JMA memprediksi kalau gempa besar benar-benar bisa terjadi, maka kerusakan akan sangat parah dan berpotensi akan mengakibatkan tsunami. Nah, dikatakan juga kalau tinggi dari tsunami bakal diprediksi lebih dari 30 meter dan menghimbau warga Jepang untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari megatrust Nankai ini. Jadi serem banget, parah banget geng. Jadi untuk mengantisipasi bencana tersebut, pemerintah Jepang menetapkan 707 kota madya yang ada di 29 prefektur, termasuk dengan Tokyo, sebagai daerah yang disiapkan dalam tindakan pencegahan bencana. Nah, peringatan mengenai potensi gempa bumi megatrust ini mengharuskan para penduduk di daerah yang dekat dengan sumber gempa segera untuk memastikan kalau mereka siap menghadapi gempa bumi yang kemungkinan akan terjadi setidaknya selama 1 minggu. Dan mereka sudah harus bersiap untuk mengungsi jika diperlukan.
Nah, lalu demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, pihak JMA menyarankan agar kelompok tertentu seperti lansia, disabilitas, dan juga anak-anak untuk mempertimbangkan evakuasi sukarela secepat mungkin. Nah, setelah terjadinya gempa di tanggal 8 Agustus kemarin dan peringatan mengenai kemungkinan terjadinya banjir besar, terjadi lonjakan permintaan perlengkapan bencana dan juga kebutuhan sehari-hari dari masyarakat Jepang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, geng, bahwa masyarakat Jepang sendiri kalau diingatkan itu mereka nggak keras kepala, mereka nggak ngelawan gitu. Mereka mau bekerja sama dengan pihak pemerintah. Dan kalau kalian lihat video-video yang berseliweran di TikTok, beberapa barang kebutuhan pokok yang ada di supermarket Jepang itu langsung ludes habis di saat itu juga. Yang banyak diborong oleh masyarakat itu adalah beras dan juga air mineral sebagai keperluan mereka untuk bertahan hidup semisalkan bencana ini benar-benar terjadi. Nah, sementara di situs belanja online di Jepang yaitu Rakuten itu menunjukkan kalau toilet portable, makanan kaleng, dan air mineral dalam kemasan adalah barang-barang yang paling dicari oleh masyarakat Jepang. Nah, cuma nih geng, pihak berwenang Jepang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau menimbun barang-barang. Ya, cukup untuk bersiap siaga dengan segala kebutuhan yang secukupnya. Nah, tapi geng, di luar semua itu, panic buying yang dilakukan oleh orang Jepang ini menurut gua bisa dipahami. Karena memang seperti di Indonesia gitu ya, negara tersebut sangat sering dilanda gempa bumi, bahkan di antara gempa bumi yang terjadi itu mengakibatkan tsunami. Dan oleh karena itu, pemerintah Jepang selalu melakukan edukasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat, bahkan hal tersebut dipraktikkan di sekolah. Jadi udah menjadi sebuah kebiasaan. Serta sosialisasi mengenai mitigasi ini juga dilakukan secara berkala, sehingga semua masyarakat Jepang memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman bencana alam. Dan selain edukasi kepada masyarakat, Jepang juga memiliki sistem peringatan gempa melalui handphone. Jadi ketika ada peringatan gempa di HP mereka, itu akan memberikan masyarakat waktu untuk bisa segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Jadi sudah seketat itu, geng. Dan sistem tersebut disebut dengan Kinkyu Jishin Sokuho, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Earthquake Early Warning System. Dan tentunya pemahaman mengenai mitigasi bencana ini sangat penting untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. Nah, ditambah lagi dengan peringatan bencana yang disampaikan oleh pemerintah Jepang itu sering sekali tepat, sehingga orang Jepang tidak pernah meremehkan peringatan bencana alam yang disampaikan. Jadi nggak ada tuh istilahnya santai-santai kayak kita sekarang gitu ya. Terus bagaimana nih geng dengan negara kita Indonesia? Jadi pas gue cari tahu nih ya, ternyata Indonesia memiliki sistem mitigasi bencana yang kurang lebih serupa dengan pihak Jepang. Untuk peringatan bencana di handphone, pemerintah itu sudah membuat aplikasi BMKG yang menyediakan layanan untuk menginformasikan deteksi bencana alam termasuk dengan gempa bumi. Jadi kita hanya perlu untuk download aplikasi dari BMKG tersebut, geng. Nah, hanya saja ini asumsi gue doang nih ya. Ini nggak tahu nih bener apa enggak nih ya. Sebagian besar dari kita ya pasti belum punya aplikasi tersebut di handphone. Gue rasa nih ya, di negara ini mungkin kurang gitu dalam sosialisasinya, karena nggak semua orang tahu kalau Indonesia ternyata sudah memiliki sistem peringatan bencana seperti Jepang. Ya karena aplikasinya udah dibikin, terus pemberitahuannya, sosialisasinya tidak merata. Dan ditambah lagi, edukasi soal mitigasi bencana itu tidak diterapkan di banyak sekolah maupun perkantoran, sehingga kita itu nggak punya bayangan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi bencana alam. Nah, jadi di Indonesia kalau udah kena bencana ya, salah satu langkah yang harus diambil adalah berteriak minta tolong gitu. Jadi ya, ilmunya di negara kita kurang. Dan memang BNPB sebenarnya sudah memiliki buku yang berisi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Tapi kebanyakan dari kita pasti sudah tahu hal-hal tersebut bukan dari buku, tapi lebih tepatnya ya kita cari tahu sendiri atau dari informasi yang berseliweran dari media sosial. Dan itu semua tidak begitu efektif kalau tidak ada praktiknya. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian dari pemerintah sendiri, geng, untuk bisa meningkatkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana alam di Indonesia sebagai bentuk antisipasi bagi kita semua ketika menghadapi bencana alam. Kita hari ini mengenai gempa megatrust yang diasumsikan akan melanda Indonesia. Dan memang gak ada tanggal yang pasti mengenai kapan gempa tersebut akan terjadi. Tapi ini semua peringatannya sudah datang langsung dari pihak BMKG. Jadi kita patut waspada. Dan kita memang gak boleh panik, tapi ya kita harus bersiap-siap. Sewaktu-waktu gempa ini benar-benar terjadi, kita sudah punya bekal. Gimana, geng? Menurut kalian tentang rumor gempa